yaitu peralatan GMDSS yang terbarukan itu ada di dalam DSC itu ada jenis-jenis daripada distress atau jenis mara bahaya itu ada man overboard atau orang jatuh di laut. Makanya kemudian karena itu masuk ke dalam distress, maka dianggapnya semua orang jatuh di laut itu Mayday. Tetapi zaman dulu setiap ada orang jatuh di laut itu pasti pan-pan. Nah, sehingga ada pertanyaan. Jadi kalau begitu orang jatuh di laut pan-pan atau Mayday? Jawabnya adalah kalau memang minta bantuan segera ya Mayday. Tetapi kalau tidak meminta bantuan segera itu pan-pan. Itu untuk semua kejadian. Semua kejadian di atas kapal kalau minta bantuan segera itu harus Mayday. Tetapi kalau tidak minta bantuan itu cukup pan-pan. Nah, gitu jawaban. Kemudian tentang DSC tadi, Digital Selective Calling, itu yang penting yang perlu diingat adalah bahwa kalau MMSI-nya dimulai dari 00 itu berarti stasiun radio pantai, kalau diawali dengan dengan MID itu berarti stasiun kapal. Kalau diawali dengan angka 01 itu berarti stasiun daripada kelompok kapal-kapal atau group of ships. Jadi seperti itu. Terus kemudian juga yang sering keluar ujian adalah message daripada DSC itu kalau distress itu ada 4, kalau tidak distress ada 2. Nah, itu. Jadi itu harus diingat. Jadi kalau nanti ada pertanyaan untuk distress DSC call itu ada berapa message? Ada 4. Ya, jawabannya 4. Karena di sana ada angka 2, 3, 4, 5 begitu. Yang betul adalah 4. Oke, kemudian yang juga tidak boleh dilupakan oleh teman-teman yang di kapal itu adalah bahwa kalau kita menerima panggilan distress melalui DSC, kita kapal tidak boleh melakukan acknowledgement. Tidak boleh menekan tombol acknowledgement. Yang dilakukan adalah standby pada frekuensi telefoninya. Jadi kalau menerima di channel 70, maka dia harus standby di channel 16. Kalau menerima di 2187,5, dia harus standby di 2182. Kalau dia menerima di 4207,5, dia harus standby di 4125. Kalau dia menerima di 6312, dia harus standby di channel 6215. Kalau dia menerima panggilan di 8414,5, dia harus standby di 8291 dan seterusnya. Seperti itu ketentuannya. Nah, dia hanya boleh kapal boleh melakukan acknowledgement hanya melalui teleponi, dan itu pun kalau dia bisa menolong. Kalau bisa menolong baru melakukan acknowledgement melalui teleponi. Jadi misalnya saya beri contoh, motor vessel mawar, motor vessel mawar, motor vessel mawar, this is motor vessel Melati, receive Mayday, hanya itu saja boleh. Baru kemudian lapor ke sah bandar atau ke RCC atau stasiun radio pantai yang terdekat. Jadi hanya boleh seperti itu saja. Tidak boleh menekan tombol DSC. Ya, apapun yang terjadi tidak boleh menekan tombol acknowledgement di DSC, nggak boleh. Jadi yang boleh hanya melakukan acknowledgement melalui teleponi. Jadi kalau menerima di channel 70, memberi acknowledgement-nya di channel 16. Kalau menerimanya di 2187,5, membalasnya atau melakukan receive Mayday-nya ya atau acknowledgement dengan teleponi di frekuensi 2182. Seperti itu caranya. Jadi hanya itu. Kemudian jangan lupa setiap menerima panggilan distress harus dicatat di dalam logbook. Ya, logbooknya itu adalah radio logbook ya, radio logbook. Harus dicatat di radio logbook. Kemudian setelah itu baru alatnya harus di-reset. Mengapa harus di-reset? Karena nanti kalau ada panggilan lain lagi itu akan menyala lagi. Jadi kalau tidak di-reset, nanti kita tidak tahu apakah yang
manggil ini stasiun tadi apa yang sekarang. Nah itu. Jadi untuk itu maka harus di reset. Reset ini maksudnya adalah lampu lampu distressnya itu yang tadi nyala itu mati, itu aja di reset. Jadi bukan di reset artinya seperti di reset kalau kita beli apa kita reset itu enggak. Jadi reset di sini maksudnya hanya supaya lampu distressnya itu tidak menyala lagi. Sehingga nanti kalau ada panggilan distress lagi atau panggilan apa lagi itu sudah tahu bahwa itu adalah panggilan baru. Nah, seperti itu. Itu mengenai DSC. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang DSC, silahkan. Kalau tidak ada, kalau silakan nanti juga silakan. Jadi tidak hanya sekarang, nanti juga silakan. Nah, sekarang ini akan saya sampaikan tentang sistem komunikasi satelit di dalam GMDSS. Sistem komunikasi satelit di dalam GMDSS. Nah, satelit providernya atau penyedia layanan satelit yang diakui IMO itu ada Inmarsat, ada Iridium, ada BDMSS. Inmarsat itu dari Inggris, Iridium dari Amerika, dan BDMSS atau Beidou Message Service System itu dari Cina. Sedangkan Sarsat dan Kospas ini juga pemberi layanan satelit di dalam GMDSS, tetapi Sarsat dan Kospas ini hanya untuk EPOP, hanya untuk EPOP. Dia tidak bisa messaging, tidak bisa. Ya, yang bisa messaging hanya Inmarsat, Iridium, dan BDMSS. Dan Inmarsat, Iridium, dan BDMSS ini juga menyediakan layanan seperti Navtex, ya, seperti Navtex. Itu. Nah, kalau Kospasan Sarsat tidak bisa karena Kospasan Sarsat ini hanya untuk EPOB, Emergency Position Indicating Radio Beacon saja. Kalau zaman dulu pertama kali ada GMDSS hanya Inmarsat yang diakui oleh AIMO, hanya Inmarsat saja. Tetapi sekarang ini sudah 3 penyedia satelit atau penyedia layanan satelit yang diterima oleh AIMO. Maka kemarin pada waktu kita membahas wilayah laut atau si area A3 itu tidak lagi Inmarsat, ya tidak lagi Inmarsat, tetapi ada Iridium, ada BDMSS. Nah, oke. Walaupun ada Iridium, ada BDMSS yang kita bahas banyak pada siang hari ini, kita membahas Inmarsat saja ya, karena Inmarsat ini yang ada di soal-soal ujian adalah masih Inmarsat. Sistem komunikasi satelit maritim. Jadi komponen utama daripada sistem satelit itu ada 3, yaitu space segment atau satelit. Satelitnya sendiri yang di atas itu namanya space segment. Kemudian segmen yang kedua adalah Coast Earth Station, yaitu eh, yang ada di pantai ya, yang ada di atau istilahnya juga disebut dalam bahasa Indonesia adalah stasiun bumi pantai ya. Kalau ada juga yang menyebutkan Land Earth Station ya, atau stasiun bumi bumi darat ya, seperti itu. Kemudian komponen yang ketiga adalah Ship Earth Stations atau SES atau juga disebut Mobile Earth Station atau MES. Ya, ini adalah peralatan yang ada di atas kapal. Jadi peralatan yang di atas kapal itu namanya SES. Namanya SES. Sekarang sudah banyak perusahaan elektronik yang membuat SES ini ya, membuat peralatan ini untuk SES ini yang ada di atas kapal. Kalau edaran satelit itu ada geostationary, ada polar, ada global. Jadi ada satelit dengan geostationary orbital satellite. Ya. Geostationary orbital satellite ini adalah satelit dengan orbit geostationary. Apa artinya geostationary ini? Geostationary adalah bahwa edaran satelitnya itu sama dengan rotasi bumi. Jadi gerakannya atau orbitnya itu kecepatan dan arahnya itu sama dengan kecepatan dan arah daripada rotasi bumi. Bumi itu kan berrotasi dan berevolusi. Berrotasi artinya berputar pada porosnya dan berevolusi artinya bumi ini kan juga mengelilingi matahari. Artinya dia bergerak. Bumi ini sebenarnya bergerak. Selain berputar, bumi juga bergerak.
mengelilingi matahari. Nah, gerakan atau edaran daripada satelitnya itu mengikuti gerakan bumi, sehingga seolah-olah di bumi itu dia tetap di satu tempat. Maka disebut geostationary. Geo itu bumi, stationary itu tetap. Artinya satelit yang mengorbit secara geostationary ini seolah-olah tetap terhadap satu titik di bumi. Jadi kalau sudah di atas kita ya di atas kita terus. Jadi tidak seperti tidak bergerak, ya, seperti tidak gerak padahal bumi berputar dan bumi juga bergerak. Maka kalau ada benda yang seolah yang ada di atas kita terus itu berarti dia juga bergerak. Gerak itu yang memakai geostationary orbital satellite ini adalah Iridium dan BDMSS untuk GMDSS. Iridium dan BDMSS ini menggunakan geostationary orbital satellite. Yang kedua adalah satelit dengan orbit polar, ya, polar orbital satellite. Polar orbital satellite itu satelitnya beredar mengelilingi bumi melalui kutub utara dan kutub selatan dengan kecepatan tertentu, cepat sekali biasanya, ya, dengan kecepatan tertentu. Jadi orbit satelitnya itu kalau digambarkan itu seperti spiral karena bumi berputar, dia mengelilingi bumi dari kutub utara ke kutub selatan sehingga bentuknya kalau digambarkan bentuknya spiral. Ya. Dia selalu melalui kutub utara dan kutub selatan. Yang menggunakan polar orbital satellite ini adalah Iridium. Untuk GMDSS itu adalah Iridium menggunakan polar orbital satellite. Nanti ada keuntungannya dan ada kerugiannya tentunya. Kemudian yang ketiga adalah Global Orbital Satellite. Nah, Global Orbital Satellite ini satelitnya bergeraknya itu tidak melalui kutub, tidak melalui khatulistiwa, dan tidak apa namanya geostationary, ya, tidak polar, tidak geostationary, dan tidak melalui khatulistiwa. Jadi sembarang. Ya, contoh daripada Global Orbital Satellite ini adalah satelit GPS. Satelit GPS itu adalah Global Orbital Satellite. Nah, ini Global Satellite ini tidak digunakan di dalam GMDSS. Yang digunakan GMDSS hanya Geostationary Orbital Satellite, yaitu digunakan oleh Inmarsat dan BDMSS, serta Polar Orbital Satellite yang digunakan oleh Iridium. Ini orbitnya satelit. Nah, kita membahas pertama apa dengan Inmarsat dulu. Ini yang saya bahas banyak Inmarsat, ya. File ini tentunya sudah dikirimkan ke Bapak-bapak semua, mudah-mudahan bisa dibuka-buka. Dulu Inmarsat memberikan layanan ada Inmarsat A, ada Inmarsat B, ada Inmarsat C, ada Inmarsat M, ada Inmarsat Fleet. Dulu, ya. Dulu ada itu. Tetapi sekarang Inmarsat A dan Inmarsat B sudah tidak ada. Kita tahu bahwa Inmarsat A ini sudah mulai tidak ada, itu tanggal 31 Desember tahun 2008 itu sudah di take down. Satelitnya sudah ditarik ke bumi, ya, sudah dibuang. Kemudian Inmarsat B. Inmarsat ini juga mulai tanggal 31 Desember tahun 2016 ini juga sudah di take down, tidak ada sekarang. Mengapa tidak saya hapus? Karena mungkin ada soal-soal masih menyangkut Inmarsat A, Inmarsat B. Padahal Inmarsatnya sudah tidak ada ini. Inmarsat A sudah tidak ada, B tidak ada. Maka ya hanya saya coret saja seperti ini, tidak saya hapus. Bahwa dulu pernah ada, di mana sebenarnya Inmarsat A dan Inmarsat B juga mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan Inmarsat C maupun Inmarsat M. Tetapi ini sudah tidak boleh beredar oleh ITU. Jadi ITU itu membuat aturan bahwa semua stasiun pemancar radio yang menggunakan frekuensi analog itu sudah tidak boleh lagi. Makanya beberapa waktu yang lalu kita di Indonesia sibuk dengan menghapus pemancar televisi yang analog. Sehingga TV-TV analog sudah tidak bisa dipakai lagi. Sehingga kita berubah dari TV analog ke TV digital.
Itu sebenarnya adalah peraturan dari ITU, bukan peraturan pemerintah Indonesia, bukan. Jadi semua seluruh dunia itu tidak boleh menggunakan pemancar yang berbasis frekuensi analog, itu tidak boleh. Jadi semua harus berbasis pada frekuensi digital, ya digital, pakai data, memakai data. Nah itu. Seperti Navtex itu masih pakai analog, nanti juga akan digantikan dengan yang namanya Navdat. Kalau Navtex kan masih menggunakan frekuensi analog, yaitu 518 kHz. Nanti kita akan bicarakan Navtex itu. Oke, yang ada sekarang adalah Inmarsat C, Inmarsat M, dan Inmarsat Fleet. Nah, tetapi yang digunakan untuk GMDSS itu hanya Inmarsat C saja. Sedangkan Inmarsat M dan Inmarsat Fleet ini tidak digunakan di dalam GMDSS. Yang di GMDSS adalah Inmarsat C. Nah, untuk mengetahui bahwa Inmarsat itu Inmarsat A, B, C, atau M, itu dilihat dari IMN-nya. IMN adalah singkatan dari Inmarsat Mobile Number-nya. Jadi dilihat dari Inmarsat Mobile Number-nya, kalau diawali dengan angka 4, kemudian MID, itu maka itu adalah Inmarsat C. Kalau diawali dengan angka 6, kemudian MID, ini 525, ini MID-nya Indonesia ini ya. Maka itu adalah Inmarsat M. Sedangkan Inmarsat A itu diawali dengan dengan huruf A, angka 1, sorry. Inmarsat A diawali dengan angka 1 dan hanya 7 angka saja. Sedangkan Inmarsat B itu diawali dengan angka 3, tetapi sudah 9 angka. Ya, ini yang pasti ini sudah tidak ada sekarang. Yang ada adalah Inmarsat C. Inmarsat C ini diawali dengan angka 4, kemudian MID, kemudian angka yang lain. 9 angka. Yaitu adalah penomoran atau pendaftaran daripada Inmarsat. Pendaftaran daripada stasiun Inmarsat ini ditangani oleh yang namanya IMSO. Mungkin tadi ada saya menulis IMSO ya. Nah ini IMSO ini. IMSO itu adalah singkatan dari International Mobile Satellite Organization, yaitu organisasi internasional yang diberi kepercayaan oleh IMO untuk mengawasi layanan satelit untuk GMDSS, baik itu Inmarsat, Iridium, BDMSS, SARSAT ataupun COSPAS. Jadi IMSO ini organisasi internasional di bawah PBB, ya. Sama dengan IMO, sama dengan ITU, ya. IMO ini tetapi dia hanya untuk satelit bergerak, International Mobile Satellite Organization. Jadi ini yang mengawasi layanan satelit untuk GMDSS ini. Sehingga kalau kita pendaftarannya juga ada di IMSO situ. Nah, untuk Inmarsat, ya Inmarsat itu tinggi satelitnya adalah 35.700 km tinggi satelitnya. Wilayah jangkauannya hanya dari lintang 76 derajat utara sampai lintang 76 derajat selatan saja. Jadi Inmarsat ini tidak bisa menjangkau kutub. Di si area A4 dia tidak bisa lagi. Ya, dia hanya bisa si area A1, si area A2, dan si area 3 saja. Dia tidak bisa menjangkau kutub. Seperti apa saya sebutkan tadi bahwa edaran satelitnya untuk Inmarsat adalah geostationary, yaitu bahwa edarannya dengan kecepatan dan arah yang sama dengan rotasi bumi. Inmarsat memiliki 4 satelit yaitu AORE, POR, IOR, dan AORW. Inmarsat bekerja pada frekuensi 1,6 GHz atau di L-band. L-band. Nah, ini angka-angka ini apa? Yaitu angka akses. Jadi kalau 871, 872, 873, 874 ini adalah untuk akses telepon.
Jadi ini hanya ada di Inmarsat A, Inmarsat B, dan Inmarsat M saja. Jadi 871 ini untuk akses AORE, 872 untuk akses Pacific Ocean Region, 873 untuk akses Indian Ocean Region, dan 874 untuk akses Atlantic Ocean Region West. Tetapi ini untuk Inmarsat A, B, dan M saja. Untuk Inmarsat C ini, karena ini adalah untuk data. Sebenarnya Inmarsat A, Inmarsat B juga bisa, karena Inmarsat A, Inmarsat B juga ada layanan data. Tetapi karena Inmarsat A dan Inmarsat B sudah tidak ada, maka ini kode-kode ini hanya untuk Inmarsat C saja. Jadi Inmarsat C, kalau kita mau mengakses AORE atau Atlantic Ocean Region East ini, kita menggunakan kode akses 581. Kalau kita mau mengakses Pacific Ocean Region atau POR, ini kita menggunakan kode aksesnya 582. Untuk IOR atau Indian Ocean Region, kita menggunakan aksesnya 583. Untuk AORW atau Atlantic Ocean Region West, itu kode aksesnya adalah 584. Ya. Inmarsat C juga mempunyai layanan yang namanya EGC atau Enhanced Group Call. Enhanced Group Call di Inmarsat itu ada dua, yaitu SafetyNet dan FleetNet. Nah, kalau FleetNet ini berbayar, makanya FleetNet ini tidak untuk GMDSS. Yang untuk GMDSS hanya SafetyNet ini saja. Ini tidak berbayar. Apa itu EGC dan SafetyNet ini? Yaitu sama seperti Navtex. Yaitu dia menyiarkan, EGC ini menyiarkan berita-berita keselamatan maritim. Ya, berita keselamatan maritim itu ada berita navigasi, ada berita cuaca, ya, ada berita meteorologi dan sebagainya. Ada informasi tentang SAR dan sebagainya. Pokoknya tentang keselamatan maritim. Ini EGC. Sama persis seperti Navtex, hanya EGC ini yang menyiarkan adalah stasiunnya Inmarsat, bukan stasiun radio pantai. Kalau Navtex kan stasiun radio pantai. Ini bukan radio pantai, tapi satelit yang menyiarkannya. Nah, ini adalah konstelasi daripada satelit Inmarsat. Jadi yang lingkaran pink ini adalah wilayahnya Pacific Ocean Region atau POR. Ini ada tulisan POR, ya, yang pink. Nah, di Indonesia masuk di dalam yang pink ini masuk Indonesia. Kemudian yang biru ini adalah IOR. Yang biru Indonesia juga masuk IOR. Jadi Indonesia bisa menggunakan POR maupun IOR. Jadi kalau kita berlayar di perairan Indonesia, kita bisa menggunakan POR atau IOR. Maka untuk itu kita perlu kode akses tadi itu. Jadi kalau mau mengakses di IOR, kita memakai 583. Kalau kita mau mengakses di POR, kita harus menggunakan 582. Ya. Nah, yang merah ini adalah Indian Atlantic Ocean Region West, yang merah ini. Yang kuning adalah Atlantic Ocean Region East, yang kuning ini. Ya, tergantung kita berlayar di mana. Kalau kita ingin mengakses, kita harus tahu kita berada di mana, kemudian kita harus mengakses yang mana. Kalau kita berlayar di Indonesia bagian barat, ya, mungkin kita lebih baik menggunakan yang POR ini. Tetapi kalau yang IOR, sorry, yang IOR. Tetapi kalau kita berlayar di Indonesia bagian timur, mungkin kita lebih baik menggunakan yang POR, ini, yang Pacific Ocean Region. Oke, itu adalah konstelasi daripada satelit Inmarsat. Ada 4 satelit. Ada AORE, AORW, POR, dan IOR. Nah, ini saya mencoba membandingkan antara Inmarsat A, B, C, dan M. Nah, sekali lagi ini sudah tidak dipakai lagi, ya tidak ada lagi satelitnya, ini sudah tidak ada lagi. Tapi kalau kita hanya membandingkan saja bisa. Jadi untuk Inmarsat A dan Inmarsat B ini ya seperti ini. Mulai dari antenanya. Antenanya untuk Inmarsat A, Inmarsat B, dan Inmarsat M itu menggunakan parabola.
Sedangkan Inmarsat C menggunakan satelit omnidirectional. Omnidirectional itu maksudnya nggak perlu dirubah-rubah. Kalau parabola kan arahnya harus dirubah-rubah. Kemudian ukuran antena untuk Inmarsat A itu 0,9 sampai 1,2 meter. Inmarsat B 0,9 meter, besar. Inmarsat M masih besar, setengah meter. Inmarsat C kecil. Apa namanya, ukuran antenanya hanya 30 cm saja. Kemudian tipe komunikasinya untuk A, B, dan M itu real time. Untuk C, store and forward. Jadi beda, prinsipnya berbeda, tipe komunikasinya berbeda. Kemudian voice di Inmarsat C tidak ada voice. Di Inmarsat A, M, Baru B, dan ketemu. M ada. Salam kenal ya, Mbak. Untuk teks atau data Cus datang. Inmarsat A dan B Cicio lagi ada. dibawa sama Cus. Tetapi Iya, di Inmarsat M rumahnya. tidak ada. Kemarin Yang udah ada pulang. A, Udah keluar B, dari rumah dan sakit C. kan? Iya, semalam. Pak Satria, tolong. Ya, terima kasih. Oke, kemudian data rate-nya untuk Inmarsat C 600 bit per second. Kemudian high speed data tidak ada di Inmarsat C. Nah, ini adalah hanya membandingkan saja. Ya, kalau teknologinya Inmarsat C sudah digital. Inmarsat M juga sudah digital. Biasanya Inmarsat M ini untuk internet, ya, untuk internet. Dia mempunyai high speed data. Sekarang ya, sekarang sudah dia dulu tidak mempunyai speed data, sekarang ada. Ya. Oke, itu adalah apa namanya perbandingan antara Inmarsat A, B, C, dan M. Nah ini dulu pernah ada yang tanya ke saya, Pak, itu kalau IGC itu bagaimana? Nah, kurang lebih seperti ini. Ini nggak usah diperhatikan banget ya Pak ya. Ini hanya saya mendapatnya seperti ini ya. Jadi Inmarsat itu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, kemudian diserahkan ke SES. Ya. SES diserahkan ke ini Land Earth Station ini sama dengan CES, sama dengan Coast Earth Station. Diserahkan ke Land Earth Station, kemudian diserahkan ke NCS namanya, yaitu Network Coordination Station. Baru kemudian NCS ini menyiarkan berita tentang keselamatan maritim itu. Jadi yang menyiarkan adalah namanya NCS, ya. NCS itu di darat juga sama dengan CES. Kalau CES itu tugasnya adalah mengatur komunikasi dari kapal ke darat atau dari kapal ke kapal lain. Nah, tetapi kalau NCS ini tugasnya adalah mengkoordinasikan sesuatu yang tentang IGC misalnya, ya misalnya tentang IPOP-nya nanti ya, IPOP itu ada IPOP tidak ada yang namanya IPOP Inmarsat IPOP ya, Inmarsat IPOP itu yang mengkoordinasikan nanti adalah NCS. Di NCS ini biasanya dia coordination station ini mempunyai tugas-tugas khusus ya, mengatur tentang berita-berita keselamatan maritim, mengatur tentang adanya SAR, mengatur tentang apa namanya penerimaan dari IPOP dan sebagainya. Itu tugasnya khusus. Kalau Land Earth Station atau Coast Earth Station ini adalah sebagai jembatan antara SES yang lain dengan LCS dengan LES ya, dengan LES ya, atau Land Earth Station. Oke, itu adalah apa namanya, tapi nggak usah diperhatikan itu dulu ada yang bertanya tentang itu. Oke, itu adalah Inmarsat. Ya, yang kemudian yang kedua adalah satelit Iridium. Satelit Iridium itu mempunyai 6 buah polar orbital satellite. Jadi satelit Iridium ini orbitnya adalah polar orbital dan ada 66 buah. Kalau Inmarsat tadi hanya 4, dia ada 66 buah satelit. Sekali jalan itu 66 satelit. Kemudian
tinggi orbitnya itu hanya 781 km. Maka ini satelit ini dikatakan satelit orbit rendah. Ya, dulu pada waktu pertama kali satelit Iridium ini diterima oleh AIMO untuk menjadi salah satu pemberi layanan di dalam GMDSS. IMSO keberatan, ya. IMSO keberatan. Mengapa keberatan? Karena IMSO tidak memiliki tenaga ahli di dalam menangani atau memeriksa sistem satelit dengan satelit rendah ini. Pengalamannya IMSO itu adalah Inmarsat. Jadi Inmarsat itu satelit tinggi. Karena bandingkan dengan tinggi satelit yang ada di Inmarsat. Tinggi satelit Inmarsat itu adalah 35.700 km. Ya, ini. Nah, di sana tadi hanya 781 km. Jadi jauh sekali bandingannya antara Inmarsat dengan Iridium ini, sehingga pada waktu itu IMSO tidak memiliki tenaga ahli untuk memeriksa atau mengawasi satelit Iridium ini. Oleh karena itu, maka pemberlakuan Iridium ini sempat tertunda. Tertunda kalau nggak salah 3 tahun. Sampai IMSO memiliki tenaga ahli di dalam menangani satelit Iridium, ya. Sampai sempat juga meminta kepada Iridium untuk mengawasi satelitnya, ya, istilahnya disewa oleh IMSO. Tetapi diprotes oleh yang lainnya. Mengapa diprotes? Loh, kok enak gitu ya, kok enak sekali yang ngawasi itu orang dari Iridium. Ya kan, nanti walaupun nggak bekerja dengan baik kan dikatakan baik karena yang mengawasi itu orang dari Iridium. Harusnya yang mengawasi itu independen, kurang lebih seperti itu dulu pernah terjadi seperti itu. Sehingga kemudian IMSO mengambil tenaga ahli yang khusus untuk IMSO, jadi tidak ada kaitannya dengan Iridium, yang mempunyai kualifikasi untuk mengawasi satelit rendah, orbit rendah. Kalau Inmarsat tadi menggunakan L-band, untuk Iridium ini menggunakan Ka-band. Ya, Ka-band. Kelebihannya adalah global coverage karena Polar Orbital Satellite dan 66 buah satelit dia adalah global coverage. Peralatannya lebih sederhana, ya, peralatan lebih sederhana, jadi dari sisi penggunaannya itu lebih mudah digunakan, seperti HP jadul, ya, seperti HP jadul ini. Kemudian kelemahannya orbit satelit rendah. Ya, jadi orbit satelit rendah ini berarti dekat dengan atmosfer. Nah, kalau dekat dengan atmosfer itu berarti rentan distorsi atau gangguan. Ya, gangguan dari atmosfer itu banyak sekali. Ada apa namanya, storm atau ada badai, ya, ada lightning atau ada apa, lightning itu apa, kilat, ya, dan sebagainya. Jadi kalau dekat dengan atmosfer itu banyak sekali gangguannya, banyak sekali karena orbit satelit rendah ini. Kemudian terlalu banyak satelit, 66 satelit itu banyak sekali, ya, sehingga perawatannya lebih rumit, ya. Kemudian Polar Orbital Satellite ini gangguan orbitnya lebih besar dibanding dengan Geostationary Orbital Satellite, karena Anda bayangkan kecepatannya 17.000 mil per jam. Itu kecepatan edaran itu. Jadi satelit sebanyak 66 buah itu tadi mengitari bumi dengan kecepatan 17.000 mil per jam. Ya, kalau di daratan sini mungkin sudah nggak kelihatan karena 17.000 mil per jam berarti sekitar 30.000 kilometer per jam. Ya, itu entah kecepatan apa itu, ada setan lewat itu, ya. Nah, seperti itu. Itu satelit Iridium. Nah, informasi tentang satelit Iridium yang saya terima baru ini, jadi saya tidak bisa memberikan lebih dari ini.
Dan ini saya kira sudah cukup untuk sebagai bekal karena selama ini juga ujiannya tidak pernah menyinggung-nyinggung satelit iridium. Mungkin nanti ada ya, tetapi dengan informasi seperti ini saja saya kira sudah cukup. Misalnya ada pertanyaan, satelit iridium menggunakan berapa satelit? Misalnya 10, 20, 66, 65 gitu. Jadi ada paling seperti itu. Terus orbitnya satelit Iridium itu apa? Global orbital, apa polar orbital, apa geostationary orbital. Jadi seperti itu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih bisa dijawab. Nah, ini adalah konstelasi daripada satelit Iridium seperti ini. Jadi ini setiap lingkaran ini ada 11 satelit dan dia ada 6 lingkaran ya. Jadi ada 6 edaran di setiap edaran itu ada 11 satelit. Ya, ini kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, harusnya 11 ya. Saya nggak tahu ini mungkin 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, jadi ini apa edarannya, satelitnya. Satelitnya bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, yang terakhir adalah BDMSS. Itu singkatan dari BDU Message Service System. Jadi BDMSS ini memberikan informasi tentang apa namanya SAR ya, tentang SAR. Dia juga peralatannya juga bisa mengirimkan distress ya, bisa menggunakan namanya dengan menggunakan 5 satelit geostationary satellite. Jadi BDMSS ini menggunakan satelit dengan edaran geostationary ya, geostationary orbital satellite atau namanya GEO ya. Hanya 5 satelitnya, hanya 5. Hanya 5. Diadopsi oleh AIMO tanggal 22 November tahun 2022. Ini jangkauannya hanya wilayah ini saja. Jangkauannya hanya wilayah Asia saja. Oleh karena itu mungkin nanti nggak ditanyakan di dalam ujian. Tetapi kalau ditanyakan mungkin ya saya nggak tahu apa soalnya seperti apa. Yang ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Hanya ini informasi yang saya dapatkan ya, sehingga BDMSS menjadi salah satu pemberi layanan satelit yang diterima oleh AIMO di dalam GMDSS. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini dengan ucapan terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gep. Ya, sama-sama. Saya keluar dari Zoom ya.